Recording. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua peserta pelatihan pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya Ridwan Septian Fidani sebagai instruktur yang akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam pelatihan kali ini. Untuk hari ini materinya adalah bertema tentang alur tujuan pembelajaran. Sebelum masuk ke materi inti, marilah kita sama-sama berdoa untuk mengawali kegiatan kita hari ini supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat manfaat khususnya untuk saya pribadi dan untuk Bapak Ibu semua. Untuk berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sebelum masuk ke materi, boleh memperkenalkan diri dulu. Ini di sini ada siapa aja? Boleh saya lihat di sini ada Saya Pak. Bapak Paulus, ada Ibu Sonia, satu lagi ada Bapak siapa ini? Pak Komang. Rijon Pak. Salah. Komang Pak. Kalau Rijon saya sendiri Pak. Boleh perkenalan dulu Pak, supaya kita tidak kaku, biar kita lebih dekat lagi. Bisa perkenalan dulu mungkin dari Pak Paulus, bisa memberitahu nama lengkapnya siapa gitu, dan sekarang sedang mengajar di instansi mana. Baik, Silakan Pak. Pak Paulus. Baik, Pak, terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Paulus Situmorang. Saya dari SD Harapan Bangsa yang beralamatkan di Jalan Adiarsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Ya, selanjutnya Bu Sonia, boleh memperkenalkan Halo, diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Arni, dipanggil Sonia. Saya dari SD Al Fitroh, Bandung. Baik, jadi di sini ada dari Karawang ya, sama dari Bandung. Ya, betul. Alhamdulillah kita Benar, jadi Pak. bisa bersilaturahmi. Jadi kapan-kapan kalau kita main ke Bandung boleh mampir ya Bu Sonia. Mengga. Terima kasih ya. Satu lagi Pak Komang. Boleh memperkenalkan diri Pak Komang? Pak Komang kemana? Pak Paulus? Kurang tahu, Pak. Pak Komangnya di mana? Baik, tidak apa-apa. Ya, jadi terima kasih untuk perkenalannya. Setelah perkenalan, mungkin untuk memulai pembelajaran agar lebih efektif lagi, ada yang mau memimpin ice breaking mungkin? Pak Paulus bisa memimpin ice breaking? Belum bisa, Pak. Oh, belum bisa. Ya,
nggak apa-apa. Mungkin di sini saya akan mencoba sedikit mencairkan suasana ya, supaya kita tidak tegang. Ada sedikit permainan atau hiburan lah. Biasanya digunakan untuk melatih konsentrasi ketika kita sebagai guru untuk memulai pembelajaran. Cuman di sini ada teksnya atau ada lagunya gitu. Mungkin bisa ditulis dulu atau nggak usah ini syair teks lagunya? Bebas. Nggak usah lah ya, ikutin aja gerakan dari Oke. saya. Mungkin di sini nama lagunya Paman Abraham. Ada yang udah pernah tahu, Bapak Ibu? Dengar lagunya? Belum. Gimana tuh Pak? Ya, jadi seperti ini ya, bisa dilihat dulu aja. Saya mempraktekkannya, nanti bisa kita praktekkan bersama-sama. Oke. Paman Abraham punya anak 7. Anak 7 punya Paman Abraham. Suka bernyanyi dan suka menari. Paman Abraham punya anak 7. Itu syairnya. Terus dilanjutkan dengan gerakan tangan. Tangan kanan. Kita mengepal tangan kanan ke atas. Ya. Kemudian bernyanyi kembali. Paman Abraham punya anak 7. Anaknya 7 punya Paman Abraham. Suka bernyanyi dan suka menari. Paman Abraham punya anak 7. Tangan kanan. Kalau saya bilang tangan kanan, ulangi. Tangan kanan gitu ya. Tangan kanan. Nah gitu. Tangan kiri. Tangan kiri. Ya, sekarang dua-duanya. Paman Paman Abraham Abraham punya punya anak 7. Anaknya 7 7 punya punya Paman Paman Abraham. Suka bernyanyi dan suka menari. Paman Abraham punya anak 7. Punya anak 7. Tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kiri. Kepala bengkok kanan. Kepala bengkok Kepala kanan. bengkok kanan. Paman Abraham punya anak 7. Anaknya 7 punya Paman Abraham. Suka bernyanyi dan suka menari. Paman Abraham punya anak 7. Tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kiri. Tangan kiri. Bengkok kanan. Bengkok kanan. Bengkok kiri. Bengkok kiri. Paman Abraham punya anak 7. Anaknya 7 punya Paman punya Abraham. Suka menyanyi dan suka bernyanyi. Paman Abraham punya anak 7. Ya, tepuk tangan untuk semua. Ya, mungkin itu sedikit pencairan suasana sebelum kita mengawali kegiatan hari ini. Untuk kegiatan hari ini, insya Allah akan diselangi dengan sesi diskusi. Jadi apabila di tengah penjelasan saya ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan. Jangan sungkan, ya Bapak Ibu. Baik, langsung saja pada materi inti. Mungkin di sini semuanya Bapak Ibu adalah guru-guru terpilih yang mewakili
sekolahnya untuk mengikuti pelatihan sekolah penggerak, di mana kegiatan ini akan diaplikasikan nantinya kepada sekolah-sekolah yang lain. Tentunya Ibu Bapak semua berkesempatan untuk menerima materi lebih dulu dan harus menyampaikannya nanti ke sekolah-sekolah yang lain atau ke guru-guru yang lain. Baik, yang pertama adalah materi tentang alur tujuan pembelajaran. Baik, di sini ada konsep tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengertian dari tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi persyaratan menuju capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencangkup tahapan kognitif, mengingat atau memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi rumusan tujuan pembelajaran di sini tidak hanya mencangkup bagian kognitif saja, melainkan ada dimensi pengetahuan seperti faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup. Yang sering Bapak Ibu tahu bahwa kecakapan hidup itu banyak ya. Di sini ada sebagian. Yang pertama itu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan yang menjadi ciri khas dari sekolah penggerak itu kita tahu bersama, yaitu profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya terdapat sikap beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Mungkin untuk tujuan pembelajaran Bapak Ibu semua hampir paham ya, karena yang namanya tujuan itu adalah suatu yang harus kita tuju atau kita melakukan pembelajaran itu untuk apa. Nah, itu tertuang di dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk prorit yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Contoh, di sini ada contoh yaitu peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Selanjutnya, ada konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan, inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Apa ilmu pengetahuan unit pembelajaran? Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Nah, jadi konten itu merupakan suatu sajian yang diberikan kepada siswa sehingga siswa mampu memahami apa yang kita sampaikan dari materi pembelajaran itu. Selanjutnya ada variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran.
Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Contoh menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Di mana untuk bisa menganalisis hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasikan materi tersebut. Ya, jadi dalam sebuah pembelajaran yang nantinya Bapak Ibu akan sampaikan kepada siswa, itu harus menghasilkan sebuah variasi yang bisa siswa kembangkan. Jadi selama ini mungkin saya sendiri ketika mengajar hanya sekedar mengajar, tapi setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan sebuah pembelajaran yang kita berikan, yang kita sajikan harus mampu menciptakan siswa yang bervariasi dalam segi berpikirnya. Seperti di sini dicontohkan bisa menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulannya. Ya, mungkin untuk materi tujuan pembelajaran secara garis besar dan secara singkat sudah selesai. Silakan sekarang kita coba diskusi, barangkali ada yang ingin didiskusikan dan kita pecahkan permasalahannya bersama-sama. Silakan Bapak Ibu, apakah saya menerangkannya terlalu cepat atau tidak mengerti, bisa diulang, silakan. Alur tujuan pembelajaran ini mirip silabus, bukan Pak? Iya, sepertinya seperti ya, jadi alur tujuan pembelajaran itu seperti silabus yang sering kita buat sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran. Jadi yang kita tahu silabus itu kan ya saya sendirilah terutama kebanyakannya copy paste ya. Nah, mungkin setelah kegiatan pelatihan ini kita harus tahu bahwa tujuan pembelajaran itu tadi harus jelasnya tujuan pembelajaran, kemudian kompetensinya apa, selanjutnya konten, yang disajikannya adalah siswa yang memiliki pemahaman bervariasi atau mampu memecahkan masalah. Mungkin seperti itu. Bisa ditambahkan mungkin Bapak Ibu yang memiliki pendapat lain. Cukup. Saya rasa sudah cukup, Pak. Sudah jelas. Cukup? Iya. Baik. Mungkin ada satu orang atau perwakilan dari peserta yang bisa menyimpulkan materi yang saya berikan. Barangkali Pak Paulus bisa menyimpulkan sedikit saja apa yang bisa didapat. Konsep tujuan pembelajaran ini yaitu mirip dengan alur tujuan pembelajaran ini mirip dengan silabus. Terus adapun konsep-konsepnya berupa yang pertama ada kompetensi, ada konten, terus ada variasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, besar harapan saya Bapak Ibu semua mampu menggali lagi ilmu yang lebih dalam lagi, jangan cukup di sini, karena mungkin saya keterbatasan ya. Di sini sebagai instruktur masih jauh dari kata
sempurna. Jadi ilmu itu sangat luas, Bapak Ibu masih bisa terus belajar. Dan mungkin untuk hari ini saya cukupkan saja materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir, adakah yang ingin bertanya kembali? Atau sudah kita cukupkan saja? Cukupkan saja, Pak. Terima kasih. Baik, akhirul kalam, marilah kita tutup kembali materi hari ini dengan berdoa supaya apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk Bapak Ibu semua. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Selesai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.